Om Swastiastu, kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi yang berjudul Strategi Pemasaran Budidaya Terumbu Karang pada SIPI Bali Aquarium, Padung, Provinsi Bali. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Imade Panji Dwi Krisna NPM 695. Yang kedua ada Imade Taidi Windu Arsa NPM 696. Yang ketiga ada Ibtu Gede Arasiatnyana NPM 141. Yang keempat ada Agustina Putu Sujana Manggala NPM 684. Yang kelima ada IGD Wiguna Diputra NPM 747. Baik, saya Ibtu Gede Arasiatnyana NPM 141 akan membawakan presentasi yang pertama. Pendahuluan. Terumbu karang merupakan biota laut yang berkembang biak dengan cara tunas, dan pembuahan merupakan aset alam yang banyak diminati. Tidak hanya untuk dilihat, namun juga untuk diperjualbelikan. Ditinjau dari aspek ekonomi, ekosistem terumbu karang menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat pesisir di sekitarnya. Seiring dengan meningkatnya apresiasi wisatawan dunia untuk melakukan aktivitas rekreasi di alam terbuka, terumbu karang merupakan sumber lapangan kerja dan lapangan usaha melalui kegiatan wisata bahari. Selain itu, terumbu karang juga merupakan sumber penghasil devisa melalui perdagangan ikan hias dan karang hias. SIPI Bali Aquarium merupakan perusahaan yang mengekspor terumbu karang budidaya dengan teknik propagasi yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal PHKA yang bergabung dalam Asosiasi Koral Kerang dan Ikan Hias atau AKKII dengan izin ekspor nomor SK 62-4-3-2005. Dengan teknik propagasi diharapkan terumbu karang tidak hanya memberikan nilai jual yang tinggi, namun juga dapat menjaga kelestarian habitat aslinya. Terima kasih, baik akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Imade Panji Dwi Krisna NPM 695. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tinjauan teoritis. Aspek biologi karang. Karang adalah hewan dari ordo Scleractinia yang semua anggotanya mempunyai skeleton atau kerangka batu kapur keras. Cara hidup karang, khususnya karang hermatifik atau karang pembangun terumbu, yang sangat tergantung pada sinar matahari. Hewan karang hidup dengan membentuk koloni yang terbangun dalam bentuk terumbu. Makanan utama hewan karang adalah senyawa organik. Selanjutnya, aspek ekologi karang. Terumbu karang merupakan ekosistem khas yang tersebar di perairan dangkal oleh lautan tropis. Penyebarannya secara eksklusif antara 30 lintang utara dan 30 lintang selatan. Dan terkonsentrasi pada 4 bidang besar, yaitu Laut Merah dan Samudra Hindia bagian barat, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bagian barat, Samudra Pasifik Selatan dan Laut Karibia, dan Samudra Atlantik bagian barat. Selanjutnya, transplantasi terumbu karang dengan teknik propagasi. Teknik propagasi merupakan teknik pembudidayaan terumbu karang yang dilakukan dengan cara stek karang yang ditempelkan pada substrat buatan dan disemaikan di dasar perairan pada kedalaman 3-4 msl, yaitu pada bagian perairan yang relatif terlindung oleh tubir karang yang terdapat memanjang sejajar garis pantai. Sekian. Perkenalkan, nama saya IGD Wiguna Diputra NPM 747. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Cara transplantasi bibit karang pada substrat buatan koloni karang yang dipersiapkan sebagai induk dipotong-potong memakai tang dengan ukuran stek 3/5 cm. Masing-masing potongan tersebut kemudian ditempelkan pada substrat buatan. B. Persamaan di dasar laut. Persamaan karang transplantasi yang menggunakan substrat buatan mahkota bertangkai dilakukan dengan memasukkan tangkaiannya yang memanjang pada rak, sedangkan karang dengan substrat mahkota tanpa tangkai. Penyimpanan diikat pada rak. C. Cara pemeliharaan. Pemeliharaan bibit dilakukan dengan pembersihan terhadap sedimen yang mengendap dan pembersihan organisme biofouling, khususnya alga yang menempel pada bibit, dan media budidaya yang dilakukan dengan
cara mengikat dan mencabuti alga secara manual. Metodologi penelitian, lokasi penelitian dan metode pengumpulan data. Penelitian dilakukan pada CP Bali Aquarium yang beralamat di Jalan Muding, Indah 4/2 Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Responden penelitian dipilih secara sengaja yang meliputi pemilik perusahaan, manajer administrasi, manajer penjualan, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi, manajer humas, 8 orang nelayan dan 2 orang petugas Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam. BKSDA Provinsi Bali. Jumlah seluruh responden yang diwawancarai adalah 17 orang. Metode analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengetahui strategi yang telah dikembangkan dan yang belum dikembangkan oleh CP Bali Aquarium dilaksanakan dengan bantuan 9 elemen pemasaran, yaitu segmentation, targeting, positioning, differentiation, marketing mix, product place, promoting, selling, brand, service, pros. Ke-9 elemen pemasaran tersebut disebut sebagai 9 core element of marketing. Untuk mengetahui alternatif strategi yang bisa digunakan oleh CP Bali Aquarium, digunakan metode segitiga, positioning, differentiation, brand. Aquarium digunakan brand PDB sebagai berikut. Suatu produk, merek, ataupun perusahaan akan memiliki keunggulan bersaing yang bagus jika mampu membangun ke-9 elemen pemasaran tersebut secara baik. Presentasi dilanjutkan oleh teman saya. Saya Agustina Putu Sujana Manggala, NPM 684, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Gambaran umum perusahaan. CP Bali Aquarium merupakan perusahaan yang mengekspor terumbu karang. Produksi terumbu karang dilakukan dengan menggunakan teknik propagasi di lokasi penangkaran yang jauh dari habitat asli terumbu karang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CP Bali Aquarium telah mengembangkan strategi segmentasi, targeting, positioning, differentiation, marketing mix, products, price, selling, service, and process. Namun brand image dan promosi belum dikembangkan oleh CP Bali Aquarium. Alternatif strategi yang bisa dikembangkan oleh CP Bali Aquarium adalah memperkokoh brand image perusahaan dengan memanfaatkan keunggulan teknik propagasi dalam menjaga kelestarian terumbu karang dan keberlanjutan lingkungan. Hasil dan pembahasan. Penangkaran terumbu karang dengan teknik propagasi. CP Bali Aquarium merupakan sebuah perusahaan yang mengekspor terumbu karang hasil penangkaran. Proses penangkaran dilakukan di luar habitat aslinya melalui cara transplantasi terumbu karang dengan menggunakan teknik propagasi. Kegiatan produksi dan ekspor terumbu karang yang dilakukan oleh perusahaan ini tidak berdampak negatif terhadap habitat terumbu karang asli karena transplantasi yang dilakukan perusahaan ini di daerah pantai, bukan di dasar laut tempat habitat aslinya. Strategi yang telah dikembangkan dan yang belum dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CP Bali Aquarium telah melakukan beberapa strategi dari 9 elemen pemasaran, yaitu segmentasi pada pasar luar negeri, target pada pemasok, posisi sebagai perusahaan dengan berbagai jenis terumbu karang, perbedaan pada kualitas, bauran pemasaran produk terumbu karang,
budidaya dengan harga berdasarkan jenis dan harga pasar serta saluran pemasaran hanya sampai pada pemasok. Penjualan dengan personal selling, servis pada pelayanan yang cepat, tepat waktu, dan diskon. Proses yang diawasi oleh pihak perusahaan agar kualitas produk dan kebersihan tetap terjaga. Strategi yang belum dikembangkan adalah CP Bali Aquarium belum memposisikan perusahaan secara jelas dan belum ada perbedaan yang tegas dengan perusahaan pesaing, sehingga brand integrity yang dimiliki masih lemah. Hal ini mempengaruhi brand image yang dibentuk tidak kokoh. Selain itu, CP Bali Aquarium juga belum melakukan strategi segmentasi pada pasar dalam negeri, dan perusahaan belum melakukan promosi yang efektif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, saya MAD Didi Yunuarsa akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Alternatif strategi yang dikembangkan oleh CP Bali Aquarium. Pertama, merumuskan posisi sebagai perusahaan yang menempatkan positioning di benak konsumen, maksudnya adalah menjual terumbu karang dengan kualitas yang terbaik, warna dan bentuk layaknya terumbu karang asli, tanpa merusak habitat aslinya sehingga berkelanjutan kelestarian terumbu karang dapat terjaga. Kedua, alternatif perbedaan yang bisa dikembangkan di CP Bali Aquarium dapat dilihat dari 3 segi konten atau apa yang ditawarkan, segi konten atau bagaimana menawarkan, maupun segi infrastruktur. Maksudnya adalah dengan membedakan diri dari pesaingnya melalui penjaga kualitas yang diawasi oleh pemilik dan tim ahli terumbu karang, karena kualitas produk merupakan hal utama yang memberi loyalitas kepuasan kepada pelanggan. Ketiga, rumusan alternatif merek. Perusahaan ini bisa tetap menggunakan merek perusahaan dengan nama Bali Aquarium yang telah dimiliki brand image yang kuat yang diambil dari nama perusahaan, yaitu CP Bali Aquarium, karena nama tersebut merupakan nama yang cukup komersil, di mana kata Bali merupakan kata yang cukup dikenal masyarakat dunia, dan kata akuarium dapat memperlihatkan spesifikasi lingkungan penjualan baik itu pelanggan atau produk. Simpulan, strategi yang telah dikembangkan oleh CP Bali Aquarium adalah menentukan segmentasi, target, posisi, perbedaan, bauran pemasaran, penjualan, dan servis proses. Strategi yang belum dikembangkan oleh CP Bali Aquarium adalah memiliki merek yang kuat dan belum melakukan promosi yang efektif. Alternatif strategi yang dapat dikembangkan pada CP Bali Aquarium adalah menentukan positioning secara tegas yang didukung oleh differentiation yang kokoh sehingga menghasilkan brand image yang kuat. Dengan demikian, CP Bali Aquarium akan dikenal sebagai perusahaan pembudidayaan terumbu karang yang ikut menjaga kelestarian terumbu karang dengan tenaga kerja yang berkualitas yang didukung oleh teknik propagasi yang ramah lingkungan. Yang terakhir, saran. Strategi yang perlu dikembangkan oleh CP Bali Aquarium adalah memiliki merek yang kuat dan melakukan promosi yang efektif, serta strategi positioning yang didukung oleh differentiation yang kokoh sehingga menghasilkan brand image yang kuat. Sehingga CP Bali Aquarium akan dikenal sebagai perusahaan pembudidayaan terumbu karang yang ikut menjaga kelestarian terumbu dengan tenaga kerja yang berkualitas yang didukung oleh teknik propagasi yang ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.